Ketika ada seorang suami dalam agama Kristen menampar istrinya sampai copot gigi istrinya, bonyok wajahnya, sampai patah tangannya, apakah boleh si istri minta cerai, Pak? Silakan dijawab. Silakan perempuan-perempuan Kristen yang di bawah menjawab. Ketika kalian adalah perempuan-perempuan Kristen, ditampar, nggak dinafkahi, suami kalian selingkuh, atau tak pontong tangan kalian sebelah karena dihajar sama suami kalian yang kasar, bolehkah kalian minta cerai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YSI Official. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini mari sama-sama kita saksikan penjelasan daripada Uni Rifa, sang mualaf cerdas, bersama Pak Dayak Kalimantan yang juga seorang mualaf yang cerdas teman-teman. Yang mana pada kali ini mereka membahas seputar bagaimana sih kedudukan seorang wanita di agama Islam dan di agama Kristen, teman-teman. Manakah yang lebih mulia di antara keduanya, teman-teman? Bagaimana kelengkapannya? Mari sama-sama kita saksikan. Tema kita kali ini membicarakan tentang bagaimana sih kedudukan perempuan dalam agama Islam, bagaimana sih kedudukan perempuan dalam agama Kristen, apakah wanita di dalam Islam Kristen itu dimuliakan atau dihinakan, diberikan hak yang sama, atau jangan-jangan justru dijadikan sebagai objek atau properti yang hanya sebagai apa? Sebagai pemuas nafsu belaka. Kita buka dan kita kupas tuntas. Gini Mbak, ini edukasinya seakan-akan wanita Islam lebih mulia. Enggak, coba kita cek di KPKP wanita mana yang paling banyak. Jujur Mbak, kita seharusnya kasih. Saya jujur Pak. Pemain atau pembuat film porno di Indonesia didominasi oleh agama Kristen. Nah, coba. Nggak usah Mbak, film porno. Tunjukin data boleh nggak? Boleh tunjukin data nggak? Boleh. Kenyataannya, coba Mbak keliling Indonesia. Pak, saya konfirmasi dulu. Kalau istri di agama Kristen dapat hak yang sama nggak sama orang laki-laki? Di Kristen, hak tetap sama. Oke. Boleh nggak istri minta cerai kalau suaminya itu nggak kasih makan? Namanya cerai nggak bisa. Kejam kali ajaran kalian ya. Karena sudahlah nggak dikasih makan sama lakinya, nggak boleh pula minta cerai. Ini Mbak, tidak boleh. Itulah pegangan hidupnya, tidak boleh dipisahkan kecuali karena teman itu. Emang Mbak nggak berpegangan pada nggak dikasih nafkah? Gini Mbak, gini banyak ibaratnya gini. Sedangkan dikasih nafkah aja kadang berselingkuh. Nggak usah bohong Bu. Pandai dikasih nafkah. Pertanyaannya kalau sudah selingkuh boleh minta cerai? Kan omongan ibu kadang. Sedangkan tidak dikasih nafkah aja udah diberikan masih selingkuh. Itulah sifat perempuan ibaratnya, sifat yang jelek. Kok nyalahin perempuan? Jadi kalau seandainya istri Anda selingkuh, boleh nggak bercerai? Karena ibu tadi bilang kalau nggak dikasih nafkah cerai, inilah belum dia. Saya kan bertanya, kalau seandainya perempuan Kristen dicintai dalam Kristen, misal istri Anda nggak mau menafkahi, ditampar bolak-balik pipi kiri pipi kanan, boleh nggak istri Anda minta bercerai dari Anda? Oke, nah coba tidak boleh dipisahkan kecuali. Inilah yang nggak maunya kami jadi Kristen, bonyok sama laki tapi nggak boleh minta cerai, ngeri kali kalian. Itu melihat kejelekan. Emang kejelekan ibu nggak ada, kejelekan wanita Muslim nggak ada. Loh, kamu tahu tidak? Waktu COVID kemarin, Eropa, Amerika Serikat, tingkat KDRT terhadap seorang istri atau perempuan itu meningkat. Apa solusi dari Tuhanmu ketika perempuan di KDRT di dalam rumah tangga orang Kristen? Apa solusi dari Tuhan? Gini Bu, itu karena nggak mendengarkan firman Tuhan. Coba. Ya terus apa solusi bagi mereka? Bonyok. Kalau orang mendengarkan firman Tuhan, nggak bakal terjadi. Iya, masalahnya tidak semua orang Kristen mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, apa solusi dari Tuhanmu? Yang tidak mendengarkan firman Tuhan lakinya yang nampar bolak-balik, nggak dikasih nafkah. Bininya jadi korban. Pertanyaannya, bagaimanakah solusi untuk seperempuan yang bonyok sama lakinya itu? A, terima kasih aja udah dibonyokin. B, pikul salib. C, boleh bercerai. Jawab. Makanya ada firman Tuhan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang masuk dalam kerajaan surga, paham? Berarti sebanyak ini umat Kristen banyak masuk neraka. Berarti Yesus bukan juru selamat lah. Dengar
langsung potong-potong. Giliran ibu dipotong, langsung wih. Itu Bapak jangan nangis. bukan nangis, saling menerangkan. Jadi ini Bu, biar kita paham. Jangan, ini judulnya kan wanita Islam dan wanita Kristen. Coba sok, ada nggak manusia itu perempuan laki-laki yang pingin dirinya salah? Enggak kan? Ada Pak, Coba gini, para psikopat. gini, Bu. Orang-orang Gini, Bu. psikopat adalah orang-orang yang tidak memiliki empati di dalam dirinya. Jadi, Mereka justru kalau bangga dengan perbuatan salah mereka. Mereka adalah psikopat. Kalau menurut Ibu yang kawin kontrak gimana? Tidak ada istilah kawin kontrak dalam Islam. Islam itu adanya pernikahan dengan rukun-rukunnya. Tidak ada rukun salah satunya adalah kawin kontrak. Ini saya kasih Bapak dalil dalam kitab suci Bapak. Coba Bapak buka Bible, belajar yang banyak. Buka dalam Efesus pasal ke-5 nomor 24, saya bacakan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat di kitab Bapak ini mengatakan istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Pertanyaannya, kalau ada suami yang suruh istrinya jual diri, boleh lawan atau tidak? Iya, karena kan banyak baca setunggal. Emang. Saya kan tanya. Kalau itu Di sini kejadian. tertulisnya begini. Enggak, tertulisnya Iya. begini, Bapak perhatikan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, ini macam kepada Tuhan loh, Pak. Ya, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau ada seorang suami yang memerintahkan istrinya untuk bersundal dan ternyata istrinya bilang enak, apa menurut Tuhan Anda ini, Pak? Bagaimana kedudukannya dalam agama Anda? Paham. Suaminya suruh bersundal, istrinya pun menikmati karena mereka dapat uang dari sana. Apakah ada kejadian seperti itu? Ada. Suami Ada. menjual istrinya untuk menjadi pesundal. Nah, dalam agama Kristen bagaimana kedudukannya ini? Tangkap polisi nanti, tangkap polisi. Jangankan Kalau Tuhan polisi. ketahuan, yang saya tanya dalam agama Anda. Ya jangankan Tuhan polisi ditangkap, apalagi Tuhan. Kita baca teman-teman ya. Dasar dalil yang saya bawa adalah karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu, tidak ada pengecualian. Makanya saya tanya, ketika ada suami yang menampar istrinya sampai copot giginya, Bapak diam dulu. Ketika ada seorang suami dalam agama Kristen menampar istrinya sampai copot gigi istrinya, bonyok wajahnya, sampai patah tangannya, apakah boleh si istri minta cerai, Pak? Silakan dijawab. Silakan perempuan-perempuan Kristen yang di bawah menjawab. Ketika kalian adalah perempuan-perempuan Kristen, ditampar, nggak dinafkahi, suami kalian selingkuh, atau tak potong tangan kalian sebelah karena dihajar sama suami kalian yang kasar, bolehkah kalian minta cerai? Kabur, lari, tapping di bawah. Teman-teman yang Kristen, jawab, tapping aja di bawah. Kabur bapaknya. Nah, jadi begini teman-teman, umat Kristiani itu anti perceraian, tetapi tidak ada solusi ketika permasalahan terjadi menimpa seorang wanita yang dihajar, dihantam oleh suaminya. Kenapa? Doktrinnya tidak boleh bercerai. Bagaimana dalam Islam? Perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah, tetapi Allah membolehkan perceraian jikalau kondisinya memang mengharuskan. Bahkan dalam Islam, syariat Islam itu bukan untuk memberatkan, tapi menjadi solusi. Ya, itu dalam Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan lanjut.